Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Gilang Puspitarini SEMM. Perkenalkan, kita dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan materi tentang perception. Anggota kelompok kami yaitu terdiri dari yang pertama ada Farel Dava Adaya NIM 093, dan yang kedua Muhammad Dedi Prasetyo NIM 149, yang ketiga Nabila Rosa NIM 225. Di sini ada 3 submateri yang akan dibahas. Yang pertama adalah the perceptual process, dan yang kedua personal selection factor, dan yang ketiga ada interpretation dicting what in. Baik, untuk materi yang pertama yaitu the perceptual process. Proses persepsi terjadi ketika rangsangan diterima dan disimpan, namun hanya sebagian kecil yang benar-benar diperhatikan. Rangsangannya yang masuk ke dalam kesadaran tidak diproses secara objektif, melainkan ditafsirkan sesuai bias kebutuhan dan pengalaman unik setiap individu. 3 tahapan ini yaitu exposure atau sensasi, perhatian, dan interpretasi membentuk proses persepsi. Tahap-tahap yang terlibat dalam memilih dan menafsirkan rangsangan digambarkan dalam gambar berikut memberikan gambaran untuk mengenai proses persepsi. Dan yang kedua ada from sensation to perception. Sensasi merujuk pada respon langsung dari reseptor sensorik kita, misalnya mata, telinga, hidung, mulut, jari, terhadap rangsangan dasar seperti cahaya, warna, dan suara. Persepsi adalah proses di mana rangsangan tersebut dipilih, diorganisasi, dan ditafsirkan. Kita memproses data mentah, namun kajian tentang persepsi berfokus pada apa yang kita tambahkan atau kurangi dan dari sensasi-sensasi tersebut ketika kita memberikan makna terhadapnya. Gambaran tersebut menunjukkan proses persepsi yang terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama, stimuli rangsangan, berbagai rangsangan dari lingkungan sekitar kita seperti penglihatan, suara, bau, rasa, tekstur atau sentuhan. Dan yang kedua, sensori reseptor atau reseptor sensorik. Rangsangan ini diterima oleh indera kita, mata, telinga, hidung, lidah, kulit. Tahap ini disebut sensasi, yaitu respon awal tubuh terhadap rangsangan. 3. Attention. Tidak semua rangsangan yang diterima akan diproses, hanya rangsangan tertentu. Pada tahap ini, individu memberikan makna berdasarkan pengalaman, kebutuhan, dan sudut pandang pribadi. Yang kelima ada respons. Setelah ditafsirkan, rangsangan tersebut memunculkan reaksi atau tanggapan tertentu dari individu. Dan yang keenam ada perception. Keseluruhan proses dari menerima rangsangan, memperhatikan, menginterpretasi, hingga memberikan respon. Inilah yang membentuk persepsi seseorang. Jadi, persepsi bukan hanya soal menerima informasi, tetapi juga bagaimana seseorang memilih, memberi perhatian, menafsirkan, dan merespon rangsangan sesuai pengalaman dan kebutuhan pribadi. Untuk sifat objektif persepsi tampak pada iklan Ugly Truth atau Your Beauty Up in Smoke. Anak muda sering mengabaikan peringatan karena skema yang mereka miliki, misalnya merasa masih muda, cantik, atau tampan dan keren, sehingga pesan tidak berlaku bagi mereka. Skema inilah yang mengaruhi cara seseorang menafsirkan dan mengevaluasi suatu objek di kemudian hari. Untuk tahap proses persepsi, yang pertama ada primitif kategorisasi atau kategorisasi awal. Karakteristik dasar dari suatu rangsangan diidentifikasikan. Konsumen pria merasa perlu meningkatkan citranya sehingga ia memilih perceive. Yang kedua ada cue checks atau pemeriksaan petunjuk. Karakteristik dianalisis sebagai persiapan untuk memilih skema. Setiap orang memiliki skema atau kategori yang berbeda-beda untuk jenis aftershave, misalnya mongko sederhana, misterius, atau Prancis. Kita menggunakan petunjuk tertentu seperti warna botol untuk menentukan ke dalam skema mana sebuah colok ini cocok di tempat. Dan yang ketiga ada confirmation check. Skema dipilih, konsumen mungkin memutuskan bahwa sebuah merek masuk ke dalam skema. Dan yang keempat ada confirmation completion atau penyelesaian konfirmasi. Keputusan dibuat mengenai apa rangsangan itu. Konsumen memutuskan bahwa ia telah membuat pilihan yang tepat, lalu memperkuat keputusan ini dengan mempertimbangkan warna botol dan nama aftershave yang menarik. Selanjutnya yaitu perception in consumer behavior. Persepsi adalah proses yang dimana konsumen memilih, mengorganisasi, dan menafsirkan stimulus menjadi makna. Seperti contohnya, seseorang bisa menganggap harga tinggi yaitu kualitasnya bagus, sedangkan orang lain menganggapnya terlalu mahal, atau berbeda dengan sebaliknya.
Berikutnya yaitu personal selection factor atau faktor seleksi pribadi. Yang pertama ada perceptual vigilance atau kewaspadaan perseptual, yaitu konsumen memperhatikan hal yang relevan dengan kebutuhan mereka pada saat sekarang. Seperti halnya seseorang baru sadar banyak iklan mobil ketika sedang berencana untuk membeli mobil. Yang kedua yaitu perceptual defense atau pertahanan perseptual, yaitu konsumen cenderung mengabaikan informasi yang tidak diinginkan atau mengganggu. Contohnya seperti mengabaikan iklan rokok karena dia tidak merokok. Berikutnya yaitu adaptasi. Adaptasi sendiri memiliki faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya adaptasi persepsi. Yang pertama adalah ada intensitas. Stimulus dengan intensitas rendah seperti warna yang soft cenderung tidak menarik. Warna yang soft, suara yang pelan itu cenderung tidak menarik perhatian dan mudah diabaikan oleh konsumen. Yang kedua yaitu durasi. Durasi paparan yang terlalu lama terhadap suatu stimulus dapat menimbulkan rasa jenuh atau bosan sehingga perhatian konsumen berkurang. Yang ketiga yaitu diskriminasi. Ketika stimulus terlalu sederhana atau tidak memiliki ciri khas yang disebut diskriminasi rendah, maka konsumen akan lebih cepat melupakan karena tidak memberikan kesan yang kuat atau menarik. Yang keempat yaitu paparan. Frekuensi paparan yang terlalu sering atau exposure tinggi juga dapat membuat stimulus kehilangan daya tariknya, dikarenakan konsumen menjadi terbiasa dan tidak lagi memperhatikannya secara aktif. Yang kelima yaitu relevansi. Tingkat relevansi stimulus terhadap kebutuhan atau minat konsumen sangat menentukan apakah suatu informasi akan diproses ketika lanjut atau justru diabaikan. Dari faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya adaptasi persepsi itu terdapat contoh seperti iklan billboard yang awalnya menarik perhatian banyak orang dapat kehilangan keefektivitasnya setelah dilihat berulang kali karena konsumen sudah terbiasa dengan tampilan dan pesan yang sama. Berikutnya yaitu stimulus selection factors atau faktor seleksi stimulus. Cara menentukan apakah seseorang memperhatikan atau mengabaikan sesuatu, yaitu yang pertama ada ukuran. Stimulus yang lebih besar atau dominan lebih menarik perhatian. Yang kedua yaitu warna. Stimulus yang berbeda mencolok dari sekitarnya lebih mudah diperhatikan. Yang ketiga letak strategis. Yang ketiga yaitu posisi. Letak strategis seperti di bagian depan toko atau halaman pertama majalah yang terlihat menarik. Dan yang keempat yaitu stimulus yang muncul di tempat tak terduga atau konteks unik yang menarik perhatian lebih besar. Selanjutnya yaitu akan dipresentasikan oleh rekan saya. Selanjutnya peran inovasi dalam menangkap peluang pasar. Perusahaan dapat mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan dan preferensi konsumen yang terus berkembang melalui inovasi yang sangat penting dalam menangkap peluang pasar. Perusahaan dapat menciptakan nilai tambah dengan menciptakan produk, layanan, atau proses baru yang membedakannya dari pesaing dan menarik perhatian pelanggan. Selanjutnya, interpretasi dalam perilaku konsumen. Interpretasi adalah proses ketika konsumen memberikan makna pada rangsangan atau stimulus yang mereka terima, misalnya iklan, kemasan, atau logo. Penting dipahami bahwa setiap individu bisa menafsirkan stimulus yang sama secara berbeda karena latar belakang, pengalaman, dan nilai hidup mereka berbeda. Proses interpretasi dipengaruhi oleh skema, yaitu kumpulan keyakinan atau pengetahuan yang sudah ada sebelumnya. Ada juga fenomena priming, di mana stimulus tertentu langsung memicu skema tertentu. Contoh nyata, penelitian menunjukkan anak-anak lebih suka kentang goreng dalam kemasan McDonald's daripada dalam kantong polos, meskipun isinya sama persis. Artinya, logo dan brand sangat mempengaruhi interpretasi rasa dan kualitas. Selanjutnya, stimulus organization. Konsumen tidak memandang suatu stimulus secara terpisah, melainkan otak menghubungkannya dengan pengalaman dan informasi lain yang sudah ada dalam ingatan. Prinsip ini dijelaskan melalui psikologi Gestalt, yaitu cara otak kita mengorganisasi informasi. Closures adalah ketika cenderung melengkapi informasi yang hilang, misalnya neon sign dengan huruf mati tetap bisa dibaca dengan benar. Similarity adalah ketika mengelompokkan objek yang mirip menjadi satu kesatuan. Contohnya produk dalam seri brand yang punya desain botol serupa. Konsumen akan lebih mudah mengenali sebagai produk dari merek yang sama. Selanjutnya, figure ground adalah ketika akan fokus pada objek utama dan mengabaikan latar belakang. Inilah mengapa desain iklan selalu menonjolkan satu objek inti yang ingin disorot, sementara elemen lain dibuat lebih samar. Kemudian peran simbolisme. Konsumen tidak hanya menafsirkan iklan atau produk dari bentuk fisiknya, tapi juga dari simbolisme yang melekat. Banyak iklan memakai simbol yang secara literal tidak ada hubungannya dengan produk, tetapi membentuk asosiasi tertentu di benak konsumen. Contohnya, cowboy pada iklan Marlboro. Cowboy tidak ada hubungannya dengan rokok, tetapi simbol tersebut menanamkan citra maskulin, bebas, tangguh, dan American spirit. Hal ini membuktikan bahwa simbol sangat kuat membentuk image produk. Konsumen akhirnya membeli bukan hanya rokoknya, tapi juga gaya hidup yang diasosiasikan dengan rokok tersebut. Lalu semiotics dalam pemasaran.
Semiotik adalah tentang tanda dan simbol serta bagaimana manusia menafsirkan makna darinya. Menurut Carl Sanders Peirce, ada 3 komponen utama dalam semiotika, yaitu objek. Objek adalah sesuatu yang menjadi fokus utama atau produk yang ditawarkan. Misalnya sebuah merek rokok, kopi, atau mobil. Yang kedua ada sign. Sign adalah bentuk fisik atau simbol yang digunakan untuk mewakili produk. Ini bisa berupa gambar, logo, warna, atau bahkan tokoh tertentu dalam iklan. Yang ketiga ada interpretation, yaitu makna yang ditangkap atau ditafsirkan oleh konsumen dari tanda tersebut. Makna ini tidak selalu sama, bisa berbeda tergantung pada pengalaman, budaya, atau latar belakang konsumen. Semiotik membagi tanda menjadi 3 jenis. Ada icon, indeks, dan simbol. Icon adalah tanda yang secara langsung menyerupai objek yang diwakilinya. Hubungannya adalah kemiripan bentuk. Contoh, logo Apple berbentuk buah apple. Atau gambar kamera pada aplikasi smartphone yang langsung menggambarkan fungsi kamera. Yang kedua, indeks adalah tanda yang berhubungan dengan objek karena adanya keterkaitan sifat atau sebab akibat. Misalnya asap adalah indeks dari api. Dalam pemasaran, gambar pohon pinus pada produk pembersih menandakan kesegaran alami. Atau tetesan air pada botol minuman menandakan rasa segar dan dingin. Yang ketiga, simbol. Simbol adalah tanda yang maknanya disepakati secara konvensional atau budaya hubungan antara tanda dan objek tidak langsung, tetapi terbentuk dari kebiasaan dan kesepakatan sosial. Contoh, logo Mercedes tidak menyerupai mobil. Namun melalui persepsi kolektif, simbol tersebut diartikan sebagai lambang kualitas Jerman, kemewahan, dan status tinggi. Yang terakhir, hyperreality. Hyperreality adalah kondisi ketika batas antara realistis dan representasi menjadi kabur. Dalam dunia pemasaran, ini terjadi ketika iklan atau branding tidak lagi sekedar menampilkan produk apa adanya, tetapi menciptakan realitas baru yang terasa lebih nyata dan lebih menarik daripada kenyataan itu sendiri. Produk akhirnya tidak dipersepsikan hanya sebagai benda fungsional, melainkan sebagai bagian dari cerita, gaya hidup, identitas, atau bahkan impian tertentu. Dengan kata lain, konsumen tidak hanya membeli produk, tetapi juga membeli makna yang diciptakan oleh iklan. Contohnya ada iklan kopi Tester Choice yang dikemas seperti drama romantis berkelanjutan. Konsumen diajak mengikuti kisah cinta 2 tokoh yang ditayangkan dari episode ke episode. Kopi di sini bukan hanya minuman, melainkan simbol kebersamaan, kehangatan, bahkan romantisme. Akibatnya, konsumen tidak sekedar membeli kopi untuk diminum, tetapi juga membeli emosi dan pengalaman yang melekat pada produk tersebut. Fenomena hyperreality ini menunjukkan betapa kuatnya peran iklan dalam membentuk persepsi dan realitas setiap konsumen. Sehingga pada titik tertentu, makna yang dibangun bisa lebih memengaruhi keputusan pembelian daripada kualitas produk itu sendiri. Baik, untuk studi kasus, Dove mempromosikan kampanye Real Beauty yang menunjukkan wanita yang berbeda-beda dalam ukuran dan bentuk tubuh mereka untuk mempromosikan produk perawatan kulit mereka. Kampanye tersebut bertujuan untuk merayakan keindahan yang nyata dan mempromosikan kepercayaan diri pada wanita. Studi ini menunjukkan bahwa persepsi konsumen tentang merek Dove berubah setelah melihat kampanye Real Beauty. Konsumen menganggap merek Dove lebih memperhatikan keindahan nyata daripada kecantikan ideal yang sering dipromosikan oleh merek kosmetik lainnya. Dalam sebuah survei, sekitar 70% wanita mengatakan bahwa kampanye tersebut membuat mereka merasa lebih percaya diri dan merasa lebih positif tentang merek Dove. Kampanye Real Beauty berhasil karena mampu mempengaruhi persepsi konsumen tentang merek Dove dan menarik perhatian konsumen yang membangun citra merek yang kuat sebagai merek kosmetik yang mempromosikan kecantikan nyata dan memberikan dampak positif pada konsumen. Studi ini menunjukkan bahwa persepsi konsumen dapat sangat mempengaruhi perilaku pembelian mereka. Konsumen cenderung memilih merek yang sesuai dengan persepsi mereka tentang merek dan produknya. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk memahami persepsi konsumen dan membangun strategi pemasaran yang tepat untuk mempengaruhi persepsi konsumen tentang produk mereka dan membangun citra merek yang kuat. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan saat menjelaskan materi, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.